Waktu nulis Durability Year of 28 tuh buat gue punya sebuah alasan yang sangat personal gitu ya. Jadi buku ini tuh dibuat dengan pengalaman gue di Marsud dan juga selama gue ada di kampus dan bergabung dengan Selfless Generation-nya Bridge ECC. Sehingga penulisan buku ini jadi sebuah diary buat gue yang cukup berpengaruh dalam hidup pribadi gue, banyak kenangan di dalamnya dan karakter-karakter yang di dalamnya juga menggambarkan gimana kita ada di dalam sebuah komunitas yang baru gitu, yang baru kita kenal dan kita ternyata suka dengan the positive vibe-nya itu yang disebut dengan durability komunitasnya. Nah, sehingga karakter-karakter di dalam situ itu cukup mirip dengan apa yang kita alami sehari-hari. Ada Mita yang melambangkan orang yang baru masuk dan gue mau ikut aja apa yang mau diajarin, gue akan surrender, gue akan nurut aja, submit dengan apa yang mau diajarin dalam komunitas yang baru. Ada Adam, orang yang sangat loyal, punya kemampuan dan sangat analitik tapi juga nggak sombong gitu untuk tetap mau belajar juga, dan dia jadi teman yang baik buat yang lain dan sampai nulis ke dalam buku ini ceritanya sebagai tokoh utama. Juga ada Jill yang dari awal dia sangat ekstrovert, sangat happy banget untuk bisa belajar di sini dan dikelilingi dengan banyak orang yang positif. Nah, penulisan mentor-mentor di cerita Durability Year of 28 ini juga menggambarkan gimana kita juga harusnya di-mentoring dengan orang-orang yang tepat dengan personality kita ataupun pilihan yang kita buat. Sehingga karakter Adam di situ memilih untuk dimentori oleh Ricotta yang sangat karismatik, punya power yang luar biasa, disukai banyak orang. Juga dia ketua OSIS di situ. Tapi sementara Mita dan Jill waktu itu memilih untuk dimentori oleh Marco yang lebih deep, yang punya hubungan personal yang sangat kuat, developing personal yang sangat hebat gitu lewat diri Kak Marco, sehingga kata-katanya selalu deep dan pengajarannya juga luar biasa di dalam apa yang diajarkan oleh Kak Marco. Nah, ada beberapa adegan-adegan yang gua suka banget gitu ya di dalam cerita Durability Year of 28 ini. Yang pertama tuh adalah adegan waktu Mita ketemu sama Jill dan Adam pertama kali waktu mereka ospek. Ini tuh mengingatkan kita sama kenangan-kenangan kita waktu dulu ospek gitu ya. Kita ketemu sama teman-teman pertama kita ketemu sama sahabat-sahabat pertama kita yang kita mungkin tadinya nggak kenal, tapi kemudian justru kita menjadi teman dekat dan akhirnya di situ kita develop bareng. Mereka yang merasakan lihat ekskulnya keren-keren banget gitu ya, waktu masuk ke dalam sekolah ada banyak bakat yang mereka bisa explore gitu, sampai akhirnya mereka justru ketemu di dalam satu komunitas yang namanya Durability itu. Nah, Durability ini mengajarkan banyak hal sama mereka tentang prinsip-prinsip menjadi selfless dan juga mereka harus belajar memilih mentor yang tadi udah kita ceritain di depan. Adegan dua yang buat gue sangat memorable adalah momen di mana mereka kumpul di tengah api dan mereka nyanyi-nyanyi. Itu tuh ngingetin kita setiap kali kita dulu kumpul di api unggun bareng sama teman-teman zaman sekolah, itu selalu punya lagu-lagu kenangan yang selalu pasti dinyanyiin kalau kita lagi kumpul gitu ya. Di zaman itu pada saat gue nulis ini zaman gue SD dan kakak gue SMA. Itu lagunya memang kayak Ceylon Seven kita, terus kemudian ada Chris Patih gitu ya yang cuma manusia gitu, dan beberapa lagu-lagu ini Dewa 19 mungkin adalah lagu-lagu wajib yang pasti dinyanyiin kalau kita lagi kumpul-kumpul bareng sama teman-teman gitu kan. Dan itu seru banget karena selalu ada sebuah pengungkapan rasa waktu kita lagi berkumpul bareng sama teman-teman di api unggun itu. Kadang-kadang gue inget juga ada yang baca puisi dan lain sebagainya, bahkan menyatakan cinta gitu sama lawan jenis waktu lagi di masa-masa itu. Ini justru menjadi satu inti dari cerita Durability adalah ajarannya tentang Kak Marco tentang detak jantung. Marco tuh punya keyakinan bahwa detak jantung tuh bicara segalanya. Karena kan kita punya sebuah karakter yang dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan kita, dan kebiasaan-kebiasaan kita itu dibentuk dari perilaku-perilaku kecil kita, dan itu diatur oleh nafas ya, juga detak jantung. Sehingga kekhawatiran kita, rasa happy kita, apapun itu diatur oleh detak jantung. Dia bilang belajarlah mendengarkan detak jantung, karena dari mendengarkan detak jantung kita tahu apa yang lagi dialami oleh orang lain. Dan di situ kita belajar untuk menjadi selfless.
Nah, Kak Marco suatu kali mendengar sebuah detak jantung yang nggak oke dari aula sekolah di atas lantai 4 gitu ya. Settingnya mirip dengan sekolah gue yang dulu gitu, aulanya di lantai 4. Dan dia bilang sama Mita sama Jill, di belakang pintu ini ada orang yang membutuhkan bantuan kalian gitu. Dan ketika mereka buka, benar saja mereka ketemu sama satu anak cewek yang namanya Beatrice, dan dia udah mau gantung diri di situ. Tapi karena ada Mita dan Jill yang mereka langsung menolong orang ini, dan tebakannya Marco benar bahwa Mita dan Jill langsung tergerak untuk menolong dia, dan mereka bilang kita akan menjadi caretaker buat kamu, orang yang akan bantu kamu, orang yang akan membantu konseling kamu, dan apapun kondisinya Beatrice waktu itu yang lagi broken home itu bisa ditolong oleh Mita, walaupun dia tidak selalu bisa ada buat dia, tapi dia menghadirkan diri untuk menolong Beatrice. Adegan lainnya adalah waktu akhirnya Adam menyatakan cintanya buat Mita. Ini sweet banget sih, yang kalau di versi novelnya teman-teman baca itu nanti dia akan melibatkan banyak teman-teman dan sampai berdrama yang which is bukan si Adam banget gitu ya. Di saat yang bersamaan juga akhirnya Mita diangkat menjadi pemimpinnya nextnya Durability. Dan ternyata adegan sweet ini harus mengalami twist ketika Jill akhirnya tidak bisa terima kalau selama ini Adam justru menyimpan rasanya bukan buat Jill tapi malah justru buat Mita gitu. Dan akhirnya karena adegan ini Jill akhirnya harus pindah sekolah ke Rosemary, tetapi ternyata dampak positifnya adalah Jill mendirikan Durability di Rosemary Academy gitu, yang berbeda dari Mars Stars sekolah asalnya mereka. Dan akhirnya kita sampai pada sebuah kesimpulan bahwa ketika akhirnya Ricotta lulus gitu ya, dia menyerahkan sebagian kepemimpinannya itu buat Adam, tapi justru mereka harus kehilangan Kak Marco yang akhirnya harus berpulang duluan karena dia mengalami sebuah kanker paru-paru yang parah. Dan dia bilang sama Adam, sama Mita, sama Jill untuk tetap melanjutkan apa yang mereka lakukan sekarang sampai ke generasi-generasi setelahnya. Sedih banget sih bagian ini karena menghilangkan karakter Marco adalah sebuah hal yang justru menjadi legacy buat cerita Durability ini, dan ini yang menjadi latar belakang kenapa akhirnya Adam dan Mita sama Jill justru menjadi pemimpin-pemimpin Durability buat novel kedua, ketiga, dan keempat yang dibuat dalam tetralogi Durability. Percaya banget gitu ya apa yang diwariskan oleh guru-guru kita, oleh mentor-mentor kita, juga apa yang gue alami di komunitas gue, itu justru membuat gue menjadi orang yang strong, menjadi orang yang mau melanjutkan apa yang menjadi legacy dari orang-orang di atas gue. Itu aja cerita tentang Durability teman-teman. Semoga teman-teman sedikit terkulik tentang apa yang ada di dalam isi bukunya, dan teman-teman bisa langsung beli aja bukunya di Stiletto Book. Ini buku yang bagus banget dan teman-teman bisa akan ketagihan untuk baca next buku Durability-nya. See you.